Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fadil Lazim. Saya Novita Sari. Saya Malik Robin Pramari. Dan saya Elisa Suryaningsih. Dan hari ini kita akan menjelaskan hygiene dan sanitasi di tempat restoran kami yang bernama Lidah Benua. Hygiene di restoran itu adalah untuk menjaga kebersihan dalam persona seorang chef. Seorang chef harus lengkap, harus bersih dari mulai apron ataupun topi, sepatu, dan juga lainnya. Nah, persona hygiene chef ini sangat penting karena untuk apa? Untuk membangun kepercayaan, untuk juga biar makanan tidak terkontaminasi dan juga mempunyai kualitas dalam restoran. Jadi di sini saya akan menjelaskan denah dari restoran kami. Ini adalah restoran denah kami. Di sini kami mempunyai dua ruangan, yaitu ada indoor dan outdoor. Dan kita mempunyai area parkir di sini. Jadi sanitasi di area parkir ini sangat dengan cara berskala, yaitu pengecekan rutin, terutama di area parkiran, yaitu penerangan lampu, sistem masuk keluarnya pintu gerbang, dan di area parkir daerah sini yaitu kebersihan. Mungkin kalau ada rumput, ya mungkin kita akan cabut-cabut dan menjatuhkan. Dan selanjutnya kita masuk ke daerah indoor. Nah, di daerah indoor ini kita mempunyai banyak ruang, sini cukup. Di sini kita mempunyai ventilasi udara. Ventilasi udara kita ada 4, jadi cukup bagus ventilasinya. Dan di sini ada AC dan bisa juga kita tambahkan kipas. Jadi untuk waktu tertentu itu kita akan menggunakannya secara tidak barengan. Jadi bisa disatukan dengan masing-masing cuacanya di lingkungan tersebut. Jadi dengan di sini di indoor itu kita akan melakukan skala dengan namanya GC, yaitu general cleaning. Nah, general cleaning di area indoor ini seperti pembersihan tempat duduk, area meja makan, dan pengecekan berskala, yaitu dari tempat duduk sudah lakukan atau tidak, atau ada yang rusak mungkin atau apa, kita akan cek. Nah, kita lanjut di area kasir. Di kasir ini kita ada monitor dan meja-meja kasir. Nah, ini dengan cara kita sama berskala juga dengan pengecekan rutin dari monitoring layar, terus edisi, sistem kasirnya, sama paymentnya. Jadi secara berskala kita akan tetap termasuk dengan semua karyawan di sini. Nah, lanjut ada di bar. Nah, di bar ini sama, kita akan melakukan pembersihan setiap skala, yaitu dengan melihat rutin mesin kopi, tempat kopi, tempat beans, dan tempat es batunya, tempat es bin. Jadi kita tetap berskala pengecekan tersebut. Nah, lalu di sebelah bar ini ada toilet. Nah, jadi di denah ini kita mempunyai 2 tembok, jadi tidak 1 tembok. Karena untuk menetralisirkan dari aroma atau terkontaminasi udara-udara dari toilet, jadi kita mempunyai 2 tembok. Nah, di toilet ini juga sama, kita dengan cara melakukan pengecekan rutin, yaitu dari daerah toilet, pembersihan toilet kiri kanan, wastafel, habis itu pengecekan tisu, sabun. Jadi kalau habis atau ada yang kotor, jadi kita bisa pengecekan rutin. Nah, lanjut ke daerah gudang. Di gudang ini kita mempunyai lemari yang cukup luas, ruangan luas, karena untuk menyimpan barang-barang dari entah itu dari bar atau dari area kitchen. Jadi kita satukan di situ, dan penataannya itu sudah rata rapi.
jadi tidak ada yang tidak tersusun rata. Jadi di sini untuk kitchen, di sini untuk bar. Jadi nggak semuanya di kitchen itu dan di bar itu bisa kita masukin. Ada di sebagian di outletnya mereka, di areanya mereka. Jadi nggak berpusat di semuanya kita taruh di sini. Nah, kita pengecekan di gudang ini sama. Di gudang itu juga kita sudah mempunyai ventilasi dan ruangan yang tidak cukup, ruangan yang cukup bagus sirkulasi udaranya, karena kita mempunyai ventilasinya ada 2 dan ruangannya juga nggak terlalu kedap. Nah, lanjut di seberangnya itu ada ruangan pendingin, freezer atau chiller. Jadi sini untuk menyimpan bahan-bahan pokok seperti dari station kitchen, itu daging-dagingan. Nah, di sini kita pengecekannya rutin juga. Jadi dengan cara pengecekan freezer, chiller atau dari pendingin suhu ruangan, kita tetap melakukan pengecekan secara rutin. Nah, setelah dari ruangan ini kita ada ruangan karyawan. Jadi ruangan karyawan ini kita mempunyai 2 di sebelah-sebelah, di dekat gudang dan di dekat freezer dan chiller. Nah, di ruangan ini juga temboknya kita juga dibagi 2, tidak 1. Jadi di ruangan karyawan ini juga kita berskala cara pengecekannya, yaitu dengan cara pengecekan di lemari, ventilasi udara juga kita mempunyai 1 di lemari, loker karyawan, dan kebersihan area di gudang ini, di ruang karyawan. Nah, dari situ pun juga kita pengecekan karyawan juga dari semua grooming, yaitu dari rambut, kumis, jenggot, kuku, sampai ke telinga pun juga kita harus menjaga kebersihan, muka pun juga, dan semua pakaian kita harus higienis. Jadi mungkin setelah kita ada kegiatan itu selalu diadakan cuci tangan. Nah, udah di area indoor kita lanjut di area outdoor. Nah, di area outdoor ini kita mempunyai 2 fungsi juga sama. Sistem pembersihannya yaitu dengan cara pengecekan secara rutin, dengan mengecek ada tempat duduk yang kurang baik atau apa, terus pengecekan rutin ada tanaman. Jadi kita punya tanaman sebenarnya, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu kita pengecekan rutin dengan cara memupuk atau mengganti pupuk, menyiram, setelah itu memangkas kalau sudah seperti itu. Nah, mungkin dari area ini pun juga kita sebenarnya juga udah ada apar ini setiap di ruangan kita mempunyai 1, termasuk di indoor, di tempat makan customer, dan di outdoor pun juga ada depan belakang. Jadi kita mempunyai apar untuk menjaga melengkapi area di restoran kita. Ya, mungkin dari saya sedikit menginformasikan kalau resto kita ini berada di rooftop. Jadi mudah-mudahan perlengkapan kita juga sudah safety, dan semua karyawan juga harus mentaati peraturan yang ada di Ya, lanjut di sini ada untuk sanitasi cold kitchen. Nah, itu bagian makanan untuk dingin, ada salad, ada pastry, ada baking. Nah, jadi untuk sanitasinya yang pertama itu mencegah penyakit. Kalau misalkan safety itu sakit, kita memakai masker agar makanan tidak terkontaminasi. Terus juga menjaga temperatur makanan agar kualitas bahan makanan bagus. Terus juga yang ketiga bisa dengan menjaga keamanan menggunakan ALPAM. Kita langsung ada alat pemadam kebakaran. Jadi walaupun makanannya itu dilamunin, tapi kita harus ada ALPAM-nya.
kitchen. Hot kitchen merupakan tempat di mana berbagai hidangan panas disiapkan dan diolah. Untuk tindakan sanitasi hot kitchen sendiri yaitu yang pertama, mencuci peralatan yang telah digunakan dan menyimpannya dalam keadaan benar-benar kering. Kemudian membersihkan area kerja seperti meja kerja, kompor, dan area lain yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dan kegiatan apa yang boleh atau harus dilakukan? Yang pertama adalah membersihkan meja sebelum dan sesudah proses plating dengan menggunakan lap bersih dan disinfektan food grade. Yang kedua, gunakan alat bantu plating seperti tweezer, sendok, cetakan yang bersih. Hindari sentuhan tangan secara langsung. Yang ketiga, pastikan tangan kering dan bersih saat plating. Itu dia beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.